Tadi dia bilang memang ada dua. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, oke. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Saya minta maaf, mohon maaf lahir batin semuanya ya. Kita sama ya. Ini yang hadir pada saat ini baru 8 orang ya. Kita tunggulah kira-kira tambah 2 orang lagi ya, biar 10 lengkap. Gimana ujiannya kemarin? Bisa? Alhamdulillah susah, Pak. Susah. Ya, saya nggak bisa lihat ya. Saya nggak tahu soalnya seperti apa. Udah itu karena yang bikin juga bukan dari saya, itu dari kampus gitu. Jadi ya paling hanya kalau memang ada yang kalian bisa share sih bisa coba saya bantu gitu kalau memang ada yang kira-kira apa yang memang harus dijelaskan gitu ya. Ya, tapi ya
apalah yang sudah lewat-lewat ya. Kita kita mulai aja lah ya, karena kalau harus nunggu yang lain agaknya kelihatannya bisa lama nanti waktunya juga kita nggak lama ya. Baik, kita akan membahas untuk di periode kedua di semester yang sekarang ini ya, artinya yang kemarin kita dari pertama sampai pertemuan ke-6 ya, kita membahas mulai dari persekutuan, kemudian masuk ke pembubaran, masuk ke likuidasi, kemudian joint venture ya. Nah, terakhir di bagian kemarin saya belum sempat mengajar mengenai penjualan angsuran ya. Nah, jadi saya akan mengajarkan mengenai penjualan angsuran ya. Materinya sudah saya kirimkan beberapa minggu sebelumnya ya, sebelum Lebaran kalian mungkin sudah terima ya, karena saya pikir itu nanti masuk bagian di UTS ya. Tapi kalau memang hanya sebagian yang masuk ya nggak apa-apa, nanti akan saya lanjutkan lagi mengenai penjualan angsuran ini ya. Sebentar, ini saya masih banyak yang ingin masuk ya. Nah, jadi setelah penjualan angsuran, nanti kemudian berikutnya kita akan masuk ke penjualan konsinyasi. Ya. Setelah itu baru masuk ke penggabungan badan usaha, merger, ya, dan nanti masuk terakhir adalah laporan keuangan konsolidasi. Ya. Nah, jadi kalau untuk akuntansi keuangan lanjutan ini, memang isinya dia beda dengan akuntansi keuangan 1-2 ya, kalau kalian sudah pernah ambil. Dia fokusnya lebih ke arah perusahaan yang bergabung atau persekutuan ataupun konsolidasi laporan keuangan ya, termasuk mengenai penjualan angsuran dan penjualan konsinyasi. Nah, itu adalah materi di akuntansi keuangan lanjutan ya. Nah, kalau kita dulu membahas akuntansi keuangan ya, mungkin kalian masih ingat ya, itu dia lebih fokusnya adalah ke akun-akun yang ada di laporan keuangan ya, mulai dari neraca sampai ke laporan rugi laba ya. Neraca itu nanti diperinci lagi, di situ kalian mulai mempelajari bank, surat-surat berharga, piutang dan sebagainya ya, sampai ke equity, ke modal ya. Kemudian di laporan rugi laba, di situ kalian mempelajari mulai dari revenue, pendapatan, biaya ya, sampai ke pajaknya ya. Nah, kalau untuk akuntansi keuangan lanjutan ini dia lebih fokusnya ke hal-hal yang di luar itu. Jadi sesuatu yang di luar dari proses di dalam internal di dalam akun laporan keuangan, tapi dia lebih memproses ke hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri. Ya. Ya. Baik, saya akan masuk ke slide-nya ya, sebentar. Ya, sudah lihat ya. Jadi penjualan angsuran ya, itu sebenarnya sudah kalian sering alami ya. Artinya kalau kalian pasti sering melakukan yang namanya pembelian barang ya. Pembelian barang melalui sistem angsuran ya. Nah, di sini penjualan angsuran ini sebenarnya sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita ya, karena kalau kita memang ingin membeli barang atau memiliki sesuatu itu pasti kadang-kadang kita nyebutnya ini mencicil ya, atau mengangsur ya, kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan installment ya. Nah, penjualan angsuran sendiri itu kalau kalian alami sehari-hari itu biasanya bisa membeli barang yang tidak bergerak ya, atau juga bisa membeli barang yang bergerak ya. Nah, kalau yang tidak bergerak mungkin bisa kalian alami ya, contohnya membeli rumah ya, membeli apa lagi ya, taruhlah membeli
kantor kalau memang itu perusahaan, ya. Bisa juga bisa membeli barang-barang yang tidak bergerak. Itu contohnya ya tanah, ya. Nah, jadi itu dia bisa kita cicil, dan juga bagaimana cara pencatatannya di dalam akuntansi, ya, penjualan angsuran itu ada tekniknya, ya. Nah, yang kita sering lakukan pada saat kita membeli barang secara mencicil, itu pasti kita akan membayar yang namanya DP, ya. Kalau orang yang sering melakukan pembelian secara cicilan, dia pasti akan dimintai namanya DP atau uang muka katanya, ya. Nah, DP atau uang muka itulah nanti yang pertama kali yang harus kita bayarkan kepada penjual, ya. Nah, baru nanti setelah uang muka diterima, taruhlah misalnya kalau kayak membeli rumah, misalnya 20% minimal uang muka, atau membeli kendaraan 30%. Nah, selanjutnya sisanya nanti harus dibayar secara cicilan atau secara angsuran, ya. Nah, di materi ini kita akan masuk ke penjualan angsuran dulu yang untuk barang yang tidak bergerak, ya. Nah, kalau untuk barang yang tidak bergerak, ya, misalnya kita membeli tanah ataupun membeli seperti bangunan, ya, itu nanti kita harus melakukannya pertama nanti ada kontrak dulu biasanya dengan penjualnya. Maaf ya, halo. Iya, Pak. Maaf ya, ini terputus sinyalnya ya, bentar ya. Iya, Pak, sinyalnya jelek banget. Oh ya, oke. Ya baik, saya lanjutkan kembali ya. Tadi sampai di definisi penjualan angsuran ya. Iya. Ya. Nah, jadi kalau dalam metode untuk barang yang tidak bergerak itu nanti kita mencatatnya adalah harga penjualan kontrak itu dengan harga pokoknya itu dicatat sebagai laba kotor. Ya. Jadi di situ kalian akan melihat namanya, kalau misalnya di laporan keuangan itu ada istilah namanya laba kotor. Ya. Nah, laba kotor yang tidak direalisasikan. Ya. Nah, nanti baru di situ laba kotor itu akan dilihat apakah nanti dia sesuai nggak nanti dengan persentase laba yang akan diterima oleh perusahaan itu. Mungkin kalau memang lebih jelasnya penjelasan ini, saya lebih masuk ke ini aja ya, ke soal yang pernah saya berikan kepada kalian. Sinyalnya masih masuk ya? Masuk, Pak. Oh ya, oke, ini soalnya kelihatannya lemot sinyalnya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Di sini untuk penjualan barang yang tidak bergerak. Ya. Nah, ini udah saya share ke kalian beberapa minggu sebelum Lebaran ya. Nah, kita coba lihat, kita coba bahas ya. Di sini diketahui PT Nikita itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang properti perumahan. Ya. Jadi ini seperti perusahaan developer lah kalau kita bilang sekarang ya. Pada tanggal 5 Oktober ya, dia menjual sebuah rumah kepada Tuan Sudibyo seharga 2,5 miliar di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Terus menurut pembukuan PT Nikita, harga pokok rumah tersebut adalah 2 miliar. Nah, ada kesepakatan yang disepakati dalam kontraknya. Ya. Jadi yang pertama dia pembayaran pertama atau kita kenal dengan namanya DP, ya, itu adalah 1 miliar pada tanggal 6 Oktober. Jadi 1 hari sesudahnya dia melakukan kesepakatan, dia langsung harus bayar DP 1M. Kemudian PT Nikita dan Tuan Sudibyo setuju untuk menghipnotikkan rumah tersebut dari Tuan Sudibyo ke PT Nikita sebesar 1,5 miliar. Nah, itu artinya adalah kan dia masih sisa utangnya ya 1,5. Nah, itu kita anggap utang itu nanti dilakukan secara hipotek namanya, atau mortgage bahasa Inggrisnya ya. 1,5. Itu nanti maksudnya hipotek itu adalah dia sebagai jaminan artinya. Nah,
umur hipoteknya adalah 5 tahun, ya, dengan pembayaran angsuran tiap bulannya. Angsuran tiap setengah tahun sekali, ya. Terus bunga hipotek adalah 10% per tahun untuk sisa pinjaman yang belum dibayar. Terus biaya penjualannya sebesar 20 juta setelah dibayar oleh PT Nikita. Terus angsuran pertama beserta bunganya, ya, itu nanti dibayar. Ya. Nah, jadi untuk masalah akuntansi penjualan angsuran ini kita lebih fokusnya ke jurnal-jurnalnya, ya. Jadi kalian nanti hanya membuat jurnal, ya. Bagaimana jurnal pembukuannya, ya. Misalnya di sini pembukuannya PT Nikita, ya. Yang ditanya adalah pembukuannya tahun 2008 pada saat dia menjual rumah tadi dan pada saat tahun 2009-nya sampai selesai orang itu tadi mengangsur, ya. Dan nah, nanti kalau kita akan lihat, ya, seperti apa jurnalnya, ya. Bentar. Oke. Ya, nah di sini kalau kalian lihat, ya. Nah, pada tanggal 5 Oktober tadi kan penjualan rumah seharga 2,5 miliar, ya, dari PT Nikita kepada Tuan Sudibyo, ya. Berarti PT Nikita nanti akan membuat jurnalnya. Yang pertama adalah debit piutang, ya. Kenapa dia harus debit piutang? Karena si Tuan Sudibyo itu kan berhutang kepada PT Nikita. Jadi si PT Nikitanya nanti mencatatnya debitnya adalah piutang Tuan Sudibyo. Nilainya adalah 2,5 M, ya. Kemudian kreditnya itu adalah rumah, ini aktiva tetap, ya. Nilainya adalah 2 juta. Kemudian laba dari penjualan rumah adalah 500 juta. Kenapa dia harus dicatat seperti ini? Karena harga awalnya tadi itu adalah 2M, kan. Dia dapat keuntungan dari harga rumah itu, dia naikkan menjadi 2,5 miliar, ya, menjadi 500 juta. Nah, jadi jurnal yang pertama yang kalian catat adalah seperti ini, ya. Nah, sehari sesudahnya Tuan Sudibyo kan membayar DP, pembayaran pertama. Nilainya adalah 1 miliar, ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan uang berarti kas kita bertambah, kan? Oke. Nah, kas kita bertambah itu berarti kita akan menerima uang 1 miliar, ya. Nah, piutang Tuan Sudibyo berarti dia akan berkurang 1 miliar. Tadinya kan kita catat 2,5 miliar, kan? Nah, berarti kredit di sini piutangnya 1 M. Oke. Nah, jadi proses jurnalnya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita baca bahwa setelah itu nanti sisa hutangnya yang nilainya adalah sebesar 1,5 miliar karena dia sudah bayar 1, ya berarti kan tinggal 1,5, kan, ya. Nah, itu nanti dia akan membuat semacam hipotek namanya. Hipotek itu seperti piutang, ya, piutang jaminan, ya. Nah, perjanjian itu berarti mereka akan buat perjanjian, ya. Nah, berarti PT Nikita nanti akan mencatatnya adalah debitnya piutang hipotek, ya, 1,5. Kemudian dia akan catat itu adalah piutang Tuan Sudibyo 1,5, ya. Berarti di sini piutangnya itu nanti diganti menjadi piutang hipotek. Jadi di sini seolah-olah pindah buku, ya. Tadinya piutang perorangan kemudian menjadi piutang hipotek, ya, istilahnya, ya. Nah, di sini berarti kreditnya adalah 1,5 miliar. Nah, terus tadi kan ada pembayaran komisi dan sebagainya, ya, di soal tadi, ya. Berarti PT Nikita hanya mencatat debitnya biaya penjualan 20 juta, kemudian kas dia berkurang 20 juta, ya. Ini biasa seperti itu. Nah, kemudian di akhir tahun itu harus ada namanya AJP. AJP itu ayat jurnal penyesuaian. Nah, itu biasanya mencatat bunga yang harusnya PT Nikita itu terima dari si Sudibyo, ya. Nah, karena si Sudibyo itu dia punya utangnya 1,5 miliar masih, ya. Sedangkan dia di soal tadi dibilang bunganya adalah 10%, kan, ya. Ya. Berarti nanti kita tinggal kalikan, cari hitung bunganya. 1,5 miliar dikalikan 10%, dikali 3/12. Ini dari mana? Ini 3 bulan, dari Oktober kan transaksinya. Oktober sampai Desember. Ya, 3 bulan dibagi 12, 1 tahun, ya. Dapatlah pendapatan bunganya 37.500.000. Nah, ini harus kita catat sebagai accrual. Accrual basis itu adalah kalau dalam laporan keuangan, seperti yang pernah saya jelaskan dahulu, itu adalah pendapatan yang
akan dia terima walaupun uangnya belum ada di kita. Ya, accounting itu mencatat seperti itu. Ya. Jadi nanti di sini dia akan mencatat pendapatan bunga di kredit ya. Nah, tetapi piutang pendapatan bunga karena si Sudibyo itu masih berhutang kepada kita. Berarti dia masih ada utang ya. Nah, berarti di sini piutang pendapatan bunga 37.500.000. Nah, kemudian di akhir tahun itu juga di 31 Desember kita harus ada closing jurnal namanya, jurnal penutup ya. Dia itu menutup adalah jurnal-jurnal yang masih terbuka. Kenapa harus ditutup? Karena kita harus mencari yang namanya rugi labanya berapa ya. Nah, berarti tadi laba penjualan rumah kan tadi dikredit kan ya 500 juta. Ini kita harus tutup di debit ya, kita balik. Ya, kemudian pendapatan bunga kan tadi dia dikredit di 37,5 kita tutup sebagai pendapatan bunga ya. Ya, karena ini belum diterima semua uangnya ya, karena makanya dia harus dibalik ya. Kemudian biaya penjualan di sini dikredit, baru di sini adalah laba ruginya. Ya, berarti 517.500.000. Kemudian Ina setelah awal tahun ya di tahun 2009 di buku yang baru ya, kita harus buka lagi jurnalnya. Itu namanya jurnal balik ya. Jadi dibalik istilahnya. Tadinya dia pendapatan bunganya dikredit, sekarang dia dibalik lagi. Jadi kayak bolak-balik aja sih. Nah, di sini dicatat pendapatan bunganya sekian, kemudian kreditnya piutang bunganya sekian. Ya. Tujuannya apa ini harus dibalik? Ini untuk mengakui bahwa itu belum lunas. Ya, kenapa harus dibalik seperti itu? Ya. Nah, baru mulai bulan April masuklah angsuran pertama. Ya. Nah, jadi si PT kita mulai dapat uang nih, angsurannya Tuan Sudibyo, angsuran pertamanya tadi. Nah, ini dia dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dia dari kan piutang hipotek dia kan 1,5 kan ya. Nah, itu untuk 5 tahun kan ya. Nah, berarti nanti dia 1,5 dibagi 5 tahun terus dibagi 2. Ya, kenapa ini dibagi 2? Karena dia harus mencicilnya selama 2 tahun periode ya yang tadi harus di perjanjian tadi ya. Nah, berarti dia ada piutangnya 150 juta, 50 juta. Kemudian pendapatan bunganya ya 1,5 miliar dikalikan 10% dikalikan 6/12. 75 juta ya. Nah, berarti ini nanti dia akan terima duit nih si PT kita. Berarti dia menerima kasnya piutang dari piutang hipotek sekian dan dari pendapatan bunga sekian. Terimalah dia 225 juta ya. Nah, ini angsuran pertama ya. Kemudian 6 bulan berikutnya dia harus bayar angsuran kedua. Ingat tadi di dalam soal tadi dia angsurannya setiap setengah tahun sekali, berarti tiap 6 bulan. Ya. Nah, cara menghitungnya dia udah berkurang ya. Bunganya tadi kan 1,5 kan ya. Nah, di sini berarti dia dikurang 150 lah. Jadi dia 1350 penetapan bunganya karena udah dikurangi dengan piutang hipoteknya 150 juta. Berarti tinggal dikalikan dengan 10% kalikan 6/12 lagi karena 6 bulan ya. Berarti di sini pendapatan bunganya 67.500.000 ya. Nah, berarti di sini piutang hipotek itu dia akan tetap nilainya 150 berkurang gitu. Jadi istilahnya kayak bunga tetapnya ya seperti itu ya. Cicilan tetapnya. Nah, berarti nanti si PT Nikita akan menerima uang 150 ditambah 67,5. Jumlahnya adalah 217.500. Oke. Masih dengan saya semua? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, soalnya Masih, Pak. internetnya nggak Iya, ini ya, Pak. nggak lemot ya? Soalnya di saya kayaknya nggak ya. Oke, ya. Jadi saya lanjutkan ya. Nah, ini lanjutnya adalah di akhir tahun. Jadi kan tadi akhir tahun 2008, sekarang akhir tahun 2009 ya. Kita harus bikin namanya AJP tadi, ayat jurnal penyesuaian namanya ya. Nah, di sini kita akan menghitung pendapatan bunga. Ingat karena accrual basis ya. Jadi pendapatan bunga yang belum diterima nih berapa nih dia? Ya, nah di sini kan dari Oktober sampai Desember berarti 3 bulan kalikan 3/12 ya kali 10% kali 1,2. Ini dari mana 1,2? Ya dari yang pendapatan bunga 1350 ini kalian kurangin lagi dengan cicilan pokoknya 150 ya. Dapatlah pendapatan bunganya 30 juta. Nah, ini dicatat sebagai piutang pada pendapatan ya. Kemudian nanti ditutup lagi ya jurnal penutup.
Sama seperti yang tadi, ya, pendapatan bunganya di sini 135 ini di jurnal penutupnya. Kenapa? Ini didapat dari yang pertama adalah 75 ya, pendapatan bunga pertama kan 75 ya. Kemudian ditambah 67,5, kedua ditambah dengan 30 juta ya, dikurangin dengan 37.500. Jadi berarti dia ada bunga yang dia harus terima masih sekian nih, 135 juta. Ya. Stop batas itu aja. Berarti kita hanya membuat laporan jurnalnya sampai tahun 2009 ya, 2 tahun aja. Nah, itu untuk penjualan angsuran yang barang yang tidak bergerak ya. Contohnya istilahnya rumah tadi ya. Ya, seperti itu. Nah, saya berikutnya kita masuk ke yang barang tidak bergerak. Oh, itu barang bergerak ya. Nah, soal penjelasannya berbeda ya. Nah, ini sekarang barang yang bergerak ya. Kalau barang bergerak itu biasanya seperti contohnya adalah kalau kita membeli mobil ya, membeli apa lagi barang-barang yang bergerak ya. Ya paling gampang ya seperti itu ya. Beli mobil, beli barang-barang yang istilahnya dia tidak tetap ya. Nah, kalau untuk akuntansi barang-barang yang seperti bergerak ini, itu biasanya ada perjanjian tersendiri ya. Jadi dia kalau misalnya kalian pernah yang namanya leasing ya, melisting kendaraan, mobil atau motor ya, itu kalian nanti ada bikin perjanjian dengan si lesornya, dengan perusahaan leasingnya. Itu namanya perjanjian fidusia namanya. Pernah kalian dengar kan ya? Nah, fidusia itu artinya apa? Jadi kalau kita belum lunas barang itu hak miliknya bukan milik kita barang itu ya. Makanya wajar kalau misalnya kita telat bayar, kemudian tahu-tahu mereka akan menyuruh debt collector, kemudian debt collectornya mau tarik tuh barang kita tuh, entah motor entah mobil. Nah, kenapa? Karena itu nggak boleh. Ya, jadi sekarang OJK membuat peraturan baru ya. Peraturan baru statusnya walaupun itu miliknya bukan milik si ownernya yang punya, tapi itu harus harus ada ininya dulu semacam negosiasi ya. Jadi nggak bisa main tarik-tarik ya. Artinya harus ketemu dulu orangnya, terus dia kira-kira sanggup nggak bayar ya. Terus kalau bisa langsung bisa masuk ke pengadilan, jadi nggak bisa main eksekusi ya. Nah, ini angsuran yang untuk barang bergerak ya. Nah, jadi kalau perhitungannya itu nanti di sini itu kalau kita anggap sebagai penjualan reguler ya atau penjualan angsuran. Ya. Jadi yang pentingnya karena untuk dapat memberikan data laba kotornya itu yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan angsuran. Nah, untuk lebih jelasnya kita enak masuk langsung ke soalnya ya. Nah, ini contohnya nih, kalau untuk penjualan angsuran barang bergerak ya. Di sini yang dijadikan contoh adalah PT Artasari ya. Dia bergerak dalam bidang jual beli mobil ya. Nah, ini berarti perusahaan leasing ya kalau kayak gini ya. Nah, ini neracanya ya. Ingat kalau neraca itu adalah aktiva perusahaan ya. Ini kalian akan baca perusahaan Artasari ini uang kasnya sekian 8.125.000. Terus dia ada piutang dagang reguler. Nah, ini berarti piutang dagang yang bukan angsuran ya, yang biasa ya. Artinya ada customer yang masih belum bayar utang dia, tapi bukan utang angsuran, 1,4. Nah, terus di sini ada piutang penjualan angsuran tahun 2008, ada 550.000 lagi. Kemudian piutang penjualan angsuran tahun 2007 ada 320.000 lagi. Ya, berarti ini sisa-sisa yang masih belum lunas ya. Nah, ini persediaan barang dagangnya 5.200.000. Nah, ini kita jumlahkan, ini namanya aktiva lancar ya, karena dia mudah untuk dijual. Totalnya adalah 19.595. Nah, PT Artasari ini juga punya tanah nilainya sekian, 258 juta. Kemudian ada gedung. Gedung ini biasanya ada penyusutannya ya. Nilainya sekian ya. Setelah disusukan menjadi 160.050.000. Ya. Dia juga punya komputer, ada penyusutannya sekian, nilainya adalah 19 juta. Oke. Nah, totalnya ini semua aktiva tetap ya, dari mulai tanah, gedung, ya, ini adalah 437 juta. Oke. Nah, dari total aktivanya menjadi sekarang
ditambah dengan aktiva lancar, jadi adalah 200 berapa? Di sini aktiva lancarnya tadi ini 15 juta ditambah 400 berarti 453 juta. Ya. Nah, ini pasifanya, berarti ini adalah bagian utang-utangnya dia, ya, utang dagang sekian, utang bank sekian ada. Nah, terus ini ada kata-kata LK yang belum direalisasi. LK itu laba kotor, ya. Ya, berarti ada laba dari penjualan angsuran yang belum masuk. Nah, ini nilainya 137.500. Kemudian juga ada laba kotor yang belum direalisasi tahun 2007, ya, nilainya sekian 64.000. Ini modal saham dia. Nah, ini total pasifannya sekian. Ya. Terus ini PT Mikita memperhitungkan tingkat laba kotor untuk tahun 2008 sebesar 25%, sehingga LK yang belum direalisasi tahun 2008 adalah 137.500. Nah, ini angkanya dari mana? Ya, dapatnya dari sini. Ya, 550.000 itu dari mana? Dia kan ada sisa nih di atas tadi. Ya, ini 550.000 piutangnya. Ya. Nah, tinggal dikalikan 20%. Nah, itu yang berarti yang belum direalisasi. Ya. Sama dengan 2007 juga seperti itu. Di sini 20% yang belum direalisasi. Jumlahnya adalah 64.000. Jadi 20% dikalikan 320.000. Dan ini keterangan-keterangan yang terjadi di tahun 2009. Ya. Penjualan lama tahun 2009 itu penjualan tunainya 6 juta, kemudian penjualan kreditnya 3,4 dan penjualan angsurannya 800.000. Terus dia membeli barang secara kredit 2.250 dan ini adalah penerimaan kas dari pelunasan piutang, ya. Tahun 2009-nya pelunasan piutang dagang sekian, piutang angsuran sekian, angsuran tahun 2008 sekian, 2007 sekian, terus pengeluaran kas selama tahun 2009 ya untuk bayar hutang dagang 3 juta dan macam-macam biaya usaha 1,5. Nah, di sini kalian harus buat jurnal-jurnalnya dari yang di atas tadi ya. Jadi kalau untuk penjualan angsuran nanti ya joint venture yang kemarin kalian pelajari nanti penjualan konsinyasi itu hanya sebatas jurnal-jurnal aja yang kalian harus buat ya. Yang penting logik berpikirnya bisa ya. Nah, di sini buatlah juga untuk jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan gedung, penyusutan mesin, dan HPP angsuran. Ya. Kemudian buatlah jurnal penutup untuk mencatat penjualan angsuran 2009, ya. Terus HPP-nya juga, ya, ke rekening laba kotor yang belum direalisasi, ya, tahun 2009. Kemudian laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi, ya. Persediaan barang dagang, terus persediaan barang dagang akhir sekian ke rekening, penjualan reguler ke rekening laba rugi. Kemudian baru mulai ditutup. Ya. Nanti buatlah terakhir ya membuat laporan laba rugi tahun 2009, kemudian membuat neraca tahun 2009. Ini mungkin jawabannya banyak ya, panjang ya, tapi nggak apa-apa ya, waktu kita juga nggak banyak ya, tapi paling tidak nanti kalian lihat di apa namanya yang sudah pernah saya share ke kalian ya untuk jawabannya ya. Di sini kalian akan lihat bagaimana jurnal untuk penjualan reguler ya. Di sini kan dia ada nerima uang kas, berarti dia nerima tunai ya, berarti kasnya di debit. Kemudian ada piutang dagang ya, berarti dia di sini menerima secara kredit ya. Baru dapatlah penjualannya 10.250.000 ya. Terus bagaimana mencatat penjualan angsurannya ya. Berarti di sini piutang di debit, piutang penjualan tahun 2009, kemudian kreditnya adalah penjualan angsuran. Jadi hanya kata-kata angsurannya aja yang ditambahin di sini ya, piutang pada penjualan angsuran. Nilainya 800.000. Terus kalau untuk mencatat pembelian barang dagang gimana? Ya berarti kan pembelian pada hutang. Ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan jurnal-jurnal yang biasa kalian lakukan pada saat berjualan, pada saat pembelian barang dagang ya seperti biasa, hanya nanti ditambah kata-kata angsuran ya. Nah, terus yang ini jurnal mencatat pelunasan piutang ya, di sini piutangnya kan ada sebesar ini ya 23 juta, kemudian tahun 2007, 2008 dan 2009. Ini dia menerima uang kas di sini 3.230.000 ya. Ya, piutang dagang ya, penjualan ya. Terus untuk mencatat pembayaran hutang ya, berarti kan di sini debitnya adalah hutang, hutangnya berkurang kan. Kemudian debitnya lagi adalah macam-macam biayanya apa aja tadi.
baru nanti kas berkurang 4,7 ya. Nah, kalau depresiasi ayat jurnal penyesuaian seperti biasa kan, debit depresiasi, kredit akumulasi ya. Mesin juga debit depresiasi, kredit akumulasi ya. Tinggal kalian catat aja nilainya berapa. Kemudian ayat jurnal penyesuaian untuk HPP berarti HPP debit, kreditnya adalah pengiriman barang ya di sini. Berarti pengiriman itu masuk ongkos penjualan artinya di sini. Ya. Nah, yang lain-lain ini pengembangan soal ya. Kalian nanti bisa lihat sendiri ya. Tapi yang jelas intinya adalah di penjualan angsuran itu apa namanya? Pokoknya adalah bagaimana kalian nanti membuat jurnalnya seperti apa ya. Dari jurnal-jurnal itu nanti baru kalian akan perkirakan sampai di hasilnya nanti akan kalian bikin seperti ini ya. Nanti ada laporan laba rugi penjualan angsuran, kemudian ada penjualan reguler seperti ini. Ini sudah kalian terima kan ya? Ini filenya ya, materinya ya. Saya kemarin 2 minggu lalu udah saya kirimkan ini sebelum Lebaran kalau nggak salah. Jadi bisa kalian pelajari kembali. Baik, waktu kita sudah hampir selesai ya. Yang hadir sudah 16 orang ya. Banyak yang nggak hadir ya. Ini nggak apa-apa. Kalian akan saya kirimkan soal ya seperti biasa ya. Soal itu nanti akan kalian kerjakan di Excel. Nanti kalian email ya soal itu. Seperti biasa akan saya kirimkan. Saya rasa itu dulu ya. Kalau memang ada pertanyaan bisa kalian WA ya, WA saya ya. Apa namanya? Dikumpulinya kapan, Pak? Oh, batas kumpulnya ya paling telat itu hari Sabtu ya. Sabtu besok. Sekarang kan sekarang kan masih hari Kamis ya. Oke, nanti Sabtu seperti biasa jam 12. Baik semuanya. Baik, Pak. Itu saja ya. Mudah-mudahan bisa menangkap dan mengerti apa yang saya kuliahkan hari ini ya. Apa namanya? Silakan kalian buka lagi materinya yang kemarin saya kirimkan khusus untuk penjualan angsuran ini ya. Yang jelas materi ini nanti tidak akan berbeda dengan yang kalian lihat ada di saya kirimkan kemarin. Ya, itu saja semuanya ya. Selamat siang ya. Selamat belajar kembali ya. Selamat belajar kembali dan masih tetap stay safe ya di rumah ya. Oke. Ya, Pak. Oke, assalamualaikum semuanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.